bid'ah. Kenapa? Nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Selalu itu argumentasinya. Dalilnya cuma apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin finnar. Man ada safi amrina laisa minhu fa huwa rad. Kita juga hafal hadis itu. Bukan kita berselisih dengan hadis itu. Enggak. Kita cuma punya sudut pandang yang lain. Dalil kita juga itu. Zaman sekarang kan itu selalu disodorkan. Ente melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Kalau begitu Abu Bakar yang pertama kali apa? Menjadi penghuni neraka Allah. Saya ingin mengungkapkan kenapa? Karena kita sedang berada di bulan Maulid. Khawatir gara-gara paham ini kemudian apa? Cekcok deh. Masjid pengen ada yang ngadain. Kata orang nggak usah, itu bid'ah. Mas saya mau belak-belakan aja kalau ngomong ini. Makanya saya ingin apa? Memberikan dalil ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk dalam rangka mensyukuri kehilangan Nabi Muhammad, kita perlu menyebut dan mengingat. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, boleh kita tidak mau, boleh kita beda pendapat, tetapi jangan menuding sesuatu yang sudah pakem, ya, yang sudah terpatri di masyarakat kita, malah itu yang pengen dibongkar, itu yang pengen diacak-acak, hanya dengan argumentasi nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Gitu. Lihat ayat Al-Qurannya, surah Ali Imran. Teman-teman sekalian boleh nih surah Ali Imran, dan saya kebetulan biasanya hafal ayatnya, tapi kalau ditanya ayat berapa kadang-kadang saya lupa. Jadi coba didengarkan, nanti Anda cari gitu ya. Ya. Ayatnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Apa kata Allah? Wa'tasimu, bersatu padulah kalian, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah. Sebagian mufassirin, tidak semua memang, sebagian mufassir Al-Quran, ulama mufassir mengatakan, apa hablullah di dunia ini? Sebagian mufassirin mengartikan apa? Hablullah itu adalah Muhammad. Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Itu hablullah. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, akhirnya apa? Allah turunkan syariat yang berbeda dengan syariat yang sebelumnya. Syariat itulah hablullah. Ada yang mengartikan syariat, ada yang mengartikan Nabi Muhammad. Penafsiran berbeda dari sudut pandang. Ada yang melihat gara-gara Nabi Muhammad syariat itu turun. Ada yang bilang gara-gara syariat itu Nabi Muhammad diturunkan. Kan itu bang, kita nggak bisa mempersatukan sudut pandang itu. Tapi yang jelas apa? Salah satu penafsir mengatakan hablullah huwa Muhammad. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Mafahim labudda an tusahhah. Pemahaman ayat, pemahaman dalil, pemahaman Islam yang perlu diperbaiki. Dalam kitab itu diungkap ini. Dalil Maulidan. Ya. Karya siapa itu kitab? Karya almarhum ulama Yaman yang tadinya berada di kota Mekah, tapi diusir karena beda paham dengan ulama-ulama Mekah yang sekarang berkuasa. Dulu beliau orang tua, dan orang tuanya ini, pengarang ini, guru senior, ulama-ulama senior Indonesia yang belajar di Mekah. Seperti Syekh Al-Padangi yang hafal puluhan ribu bahkan ratusan ribu hadis.
Orang Indonesia, orang Padang. Ya. Gurunya Hasyim Asy'ari termasuk. Gurunya Kiai Ahmad Dahlan termasuk. Kiai Ahmad Dahlan itu dengan Kiai Hasyim Asy'ari satu guru. Ada yang satu guru, ada yang gurunya beda gitu. Ada yang ngikutin ini, yang ngikutin yang ini. Gurunya dua, yang satu selesai. Akhirnya terjadi perbedaan, itu biasa. Sudut pandang berbeda ini, organisasi juga geraknya berbeda sudut pandangnya berbeda. Dan itu biasa aja. Hanya orang-orang awam lah yang berantem di antara Muhammadiyah dengan NU. Orang yang alimnya mah aman. Kembali lagi saya ulang itu kenapa? Semakin bertambah ilmu Anda, semakin luas hati Anda untuk menerima yang berbeda dengan Anda. Kita lanjutkan ayatnya dan inilah penutup. Kata Allah apa? Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang tadi. Lahirnya Nabi Muhammad. Berarti kita mengingat lahirnya Nabi Muhammad itu perintah Al-Quran. Wazkuru, zikr. Makanya kita sebut zikr maulidin Nabi. Mengingat-ingat, mempelajari. Ya. Adapun istilah merayakan maulid Nabi, perayaan yang dimaksud di sini adalah pengajian. Bukan perayaan seperti perayaan ulang tahun. Ini kayaknya tasawur mereka itu, pandangan mereka itu salah apa? Salah tafsir. Disebut kalau ada istilah perayaan kayak perayaan ulang tahun. Makanya lahirlah sebuah ungkapan di buku-buku guru-guru mereka bahwa orang yang melakukan acara zikru maulidin Nabi itu adalah seperti perayaan ulang tahunnya Yesus. Kan tuduhannya sadis, Pak. Kalau kita enggak ungkap ini, kita nanti meneng wae. Harus diungkap yang berbeda itu. Supaya kemudian apa? Masyarakat kita jadi apa? Jadi tidak termakan provokasi ungkapan-ungkapan syariat yang provokatif. Itu kan kayak begitu, provokatif. Kita merayakan itu sama seperti orang Nasrani merayakan perayaan hari lahirnya Yesus. Sadis. Padahal kita mah nggak pernah tuh merayakan perayaan kayak perayaan kita mah apa? Perayaan itu artinya pengajian. Lihat semua di Indonesia. Apa ada perayaan kayak ulang tahun gitu? Ada pengajian, ada baca Quran, ada sholawatan, ada zikru, akhlak Nabi. Kan itu kan maulid kita. Makanya ulama memang mengatakan apa? Al-hukmu bisyai' far'un an tasawwurihi. Sebelum Anda menghukumi sesuatu, lempengkan dulu persepsi Anda terhadap sesuatu yang Anda pengen berikan konklusi hukum. Salah persepsi Anda terhadap persoalan itu, nanti hukumnya jadi beda. Kayaknya dia menyamakan kita dengan apa? Perayaan ulang tahun, padahal perayaan kita di situ maksudnya pengajian. Apa bedanya dengan mereka yang menyebut daurah apa? Sirah Nabawiyah. Kalau kita bilang perayaan tentang perjalanan hidup Nabi, sama aja kan? Kita dibilang sesat, mereka enggak. Gitu. Padahal Nabi enggak pernah tuh mengadakan apa? Daurah Sirah Nabawiyah, enggak pernah. Kan pemahaman ini. Nah sehingga apa? Wazkuru, sebutlah. Makanya kita apa? Sebut Nabi Muhammad dalam sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul marhaban. Kan gitu, marhaban, marhabanan. Cuman memang sayangnya kita, kalau kita membahas tentang buku-buku sholawatan, buku-buku sejarah Nabi itu, yang ada sholawatannya itu, kadang-kadang nggak dikupas. Sehingga cuman apa? Cuman kesannya cuman
Cuman hura-hura aja gitu, kayak nyanyi-nyanyi. Cuman nggak pernah dipahami maksudnya apa. Itu kelemahannya. Sehingga apa? Kita kadang-kala apa? Kelihatannya cuman ayo sholawatan begini, tapi nggak pernah dipahami gitu. Kayak kitab Al-Barazanji, itu kan kitab sejarah. Kitab sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Cuman diselingi dengan sholawatan. Sayangnya kita apa? Cuman ngambil sholawatannya, yang sirah nabawiyahnya malah kita kadang-kala jarang dibaca. Ya dibaca tok, kagak pernah dikupas. Saya kasih contoh nih. Dalam kitab Al-Barazanji, karena Rasulullah SAW syadidut tawadu wal hayah. Nabi itu sangat tinggi, rendah hatinya. Kadang-kala apa? Saking merendahnya Nabi itu, padahal dimuliakan, dia ngesol sendalnya sendiri. Padahal kalau sahabat diminta berebut, dengan Nabi enggak, saya sol sendiri aja. Bajunya ada yang sobek, dijahit sendiri. Wal hayah, dan Nabi itu akhlaknya sangat pemalu kepada Allah. Sehingga kemudian mengajarkan apa? Anda malu ke Allah lebih harus diutamakan daripada malumu sama manusia. Kita kan kadang enggak, malu kita ke manusia lebih dominan dibanding malu kita ke Allah. Akhirnya apa? Itu tercerminkanlah dalam pelaksanaan syariat. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kadang-kala kita apa? Ngambil air wudhu dalam keadaan telanjang. Iya kan? Betul tidak membatalkan wudhu yang kita laksanakan. Tetapi itu apa? Etikanya hilang. Makanya orang tua kita dulu kalau mandi, nggak ada yang telanjang bulat, Pak. Pakai basahan. Kenapa? Karena Nabi berkata, Innallaha ahaqqu an yustahya minhu. Sesungguhnya Allah lebih pantas kita malu daripada manusia. Dan itu Rasulullah. Malunya ke Allah itu pol-polan. Makanya coba lihat ketika disarankan oleh Nabi Musa, Muhammad minta lagi diskon sholat. Ketika Isra Mi'raj, apa? Malu aneh. Susah sedikit kok nggak mau gitu. Nanti kalau Allah bilang, ini susah sedikit kok nggak mau, ini susah lah memang. Nanti mau mempunyai kedudukan di Allah ya memang harus susah. Kalau mau enak mah ya tidur. Ya kan gitu. Makanya pas udah sampai lima sholat, malu aneh, udah cukup lah inilah. Kata Nabi Musa, umatmu nggak bakalan sanggup. Kata Nabi Muhammad, wes benae. Kalau bahasa Jawa Tengahnya tuh, biarin kalau saya nggak sanggup nanti saya lah yang itu, biar syafaat saya aja yang didapat. Itulah Nabi Muhammad. Apa risalahnya yang dibawa? Sesuai dengan penjelasan Al-Quran, yaitu iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Anda dulu bermusuhan, dibuat oleh Allah dengan datangnya Nabi Muhammad apa? Jadi bersaudara, jadi saling tolong, jadi saling menghargai. Itulah ajaran Islam. Itulah sunnah Nabi. Tidak ada ajarannya itu menjelek-jelekkan, menuding, tidak saling menghormati. Seperti yang sekarang dipertontonkan, nggak ada itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu risalahnya sesuai apa yang digariskan oleh Al-Quran. Datang untuk memberikan ketenangan, datang untuk memberikan perdamaian, datang untuk memberikan persaudaraan, datang untuk apa? Saling menghormati dan saling menolong. Itulah ajaran Islam, itulah akhlak Rasulullah, itulah sunnah Nabi. Karena Aisyah berkata, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, ajaran Al-Qurannya begini mengatakan. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika Anda bermusuhan, datang Nabi Muhammad memadukan Anda. Itu bercerita tentang kebiasaan orang Arab. Seandainya itu enggak, ya kita mungkin bermusuhan sampai sekarang. Orang Al-Quran sudah turun, kita masih bermusuhan, saling tuding. Ya kan, saling tuding kan?
Anda mah penghuni neraka, nggak ada dalilnya kayak dilakukan. Aduh, tudingannya kan sakit Pak. Kayak kita didoain menjadi penghuni neraka. Saya mengartikannya begitu. Kalau orang bilang ente bid'ah, itu berarti ente mendoakan saya masuk neraka dong. Karena Nabi mengatakan setiap yang bid'ah itu masuk neraka. Betul kita harus hati-hati terhadap bid'ah. Tapi bid'ah yang mana yang tidak ada dalilnya? Kalau ada dalilnya, ulama sepakat itu bukan bid'ah. Masalah Anda tidak melihat itu dalil, itu persoalan Anda. Kalau kami melihat, ya udah, biarkan. Tidak usah dituding. Nah inilah dalil kita mengadakan maulid Nabi. Wazkuru ni'matallah. Nikmat manusia yang mana? Lahirnya Nabi Muhammad. Yang mana risalahnya? Risalahnya bukti itu Muhammad, betul nggak? Yang dimaksud nikmat itu adalah lahirnya Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Karena Allah Quran mengatakan ketika orang Arab bermusuhan dipersaudarakan oleh siapa yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor? Rasulullah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, dilihat ada perbedaan, dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf, ente dapat saudara ini. Ini dapat saudara ini. Abu Bakar dapat saudara ini. Saudara, saling tolong menolong, saling menghormati. Bahkan ya Allah, saya belum pernah mendengar orang yang dipersaudarakan oleh Nabi begitu berkorbannya untuk saudara yang diangkat oleh Nabi. Sampai saudaranya Abdurrahman bin Auf itu berkata begini, saudaraku, saya punya istri 4. Besok saya akan pajang di depan Anda. Tinggal lihat mana yang lebih cantik. Biar Anda ceraikan, setelah itu ente nikahi. Habis udah begitu, terus besok juga setelah dipersaudarakan nih dengan Abdurrahman bin Auf. Ini seneng banget kalau kita punya saudara begitu ya. Ya seneng banget. Punya gedung 4, pilih gedung yang paling bagus buat ente atuh. Tidak pernah ada persaudaraan seperti itu kecuali Rasulullah SAW yang melakukan. Itulah makna ayatnya. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmat lahirnya Nabi Muhammad Anda bersaudara. Perlu kita syukuri enggak? Maka kita maulid Nabi itu dalam kerangka syukur, bukan dalam kerangka perayaan. Dalam kerangka syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah argumentasi kita, ini dalil kita. Kita ungkap, tidak ingin berantem dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita cuma memberikan pemahaman alternatif yang berbeda buat masyarakat supaya pegangannya benar. Tidak goyah dengan yang berbeda. Lihat ulama-ulama kita dulu, ada yang berbeda apa dia goyang? Enggak, tapi monggo ente seperti itu. Kayak Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang, saya mah pokoknya duduk iftiros di guru. Kata Imam Syafi'i, monggo saya mah duduk tawarruk. Pokoknya saya mah kalau udah terakhir, ya terakhir walaupun nggak ada awal. Kata Imam Ahmad, saya mah awal. Sebelum ada terakhir itu harus awal dulu. Makanya, tapi mereka tidak luntur kan pendapatnya. Itu loh yang kami maksud. Ungkapkan. Kita sekarang ini apa? Tidak ingin mengajak mereka berantem, tidak. Kita cuma mengungkapkan, ini loh dalil kita. Masalah Anda tidak mengakui itu dalil, itu urusan ente. Kita yang jelas mengungkapkan argumentasi kita. Mengungkapkan dalil kita. Yang kita pahami turun-temurun dari Nabi, dari sahabat, sampai apa Rasul maulidan Pak? Maulidan, kata siapa Nabi nggak maulidan? Tapi konteksnya beda. Dia mengingat dan menyebut-nyebut hari lahirnya itu sebagai nikmat terbesar buat umat akhir zaman. Dia berkata, saya maulidnya itu apa? Berpuasa. Bentuk syukur saya kepada Allah itu berpuasa,
beribadah. Makanya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ngapain ente puasa hari Senin? Kata Nabi, zaka yaumun wulidtu fi. Teman-temanku, wahai para sahabat, ketahuilah, saya puasa hari Senin itu karena hari Senin itu adalah hari di mana Allah mentakdirkan aku lahir. Berarti dia nginget kan hari lahirnya toh. Lah kalau kita dalam bentuk pengajian, dalam bentuk saling sedekah, berbagi satu sama lain, ini enggak jadi masalah. Siapin Senin apa sih, sering berbagi. Yang penting jangan memberatkan. Ya, di atas kemampuan. Punya disebut, wow, seorang mau makannya kebuli, akhirnya kebuli dipaksain, ngutang kemana-mana. Maulidan itu nggak mesti harus kebuli. Bisa dengan cukup dengan air aqua doang. Itu ya. Nah itu yang ingin saya ungkapkan dalam kesempatan kali ini.